Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah atau sering mendengar pepatah atau peribahasa yang mengatakan demikian. Seekor keledai tidak mungkin jatuh kepada lubang yang sama berkali-kali. Nah Bapak Ibu sekalian, makna implikasi dari peribahasa atau pepatah ini ingin mengajarkan kepada kita memiliki pesan bahwa seharusnya sebagai seorang manusia, kita yang diberikan kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk merasakan emosi, dan lain sebagainya, harus menjadikan kita orang-orang yang tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, atau ketiga kalinya, atau seterusnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bukankah harus kita akui, dan mungkin kita sering melihat bahwa banyak orang, atau dalam hal ini orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, berulang kali melakukan kesalahan, berulang kali melakukan dosa, dan jatuh kepada lubang yang sama. Seorang yang terperangkap dalam dosa pornografi, dosa seksual, dan lain sebagainya, itu akan terus jatuh dan jatuh ke dalam lubang yang sama. Terus Bapak Ibu sekalian, apa bedanya kita dengan keledai? Tentunya Bapak Ibu sekalian jangan tersinggung terlebih dahulu. Saya tidak sedang menyamakan manusia dengan binatang. Karena saya tahu Bapak Ibu sekalian dan kita semua sangat mengetahui bahwa manusia itu jauh lebih rasional. Manusia jauh lebih pintar. Manusia jauh lebih kompleks daripada binatang. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika saya menggumulkan pertanyaan kenapa manusia atau orang-orang yang mengaku dirinya Kristen itu seringkali jatuh terus-menerus ke dalam lubang yang sama di dalam keberdosaan mereka. Nah Bapak Ibu sekalian, jawabannya saya temukan itu ada pada perikop yang kita baca hari ini. Masalah yang mendasar, masalah yang utama itu adalah pada bagaimana anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen memaknai tentang kebenaran yang selama ini mereka telah terima. Banyak orang-orang Kristen yang hanya tahu tentang kebenaran. Mereka mengerti bahwa berdosa itu salah. Mereka mengakui bahwa dosa itu nggak baik. Melakukan hal-hal yang bejat itu nggak baik. Tapi Bapak Ibu sekalian, masalahnya adalah mereka tahu tentang kebenaran, tetapi mereka tidak mau tunduk dan hidup di dalam kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebenaran bukan hanya berhenti pada kognitif, tapi kebenaran itu juga harus dihidupi dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Barulah kebenaran itu menjadi kebenaran yang mengubahkan, bukan hanya kebenaran yang sifatnya kognitif. Mazmur 25 ditulis oleh seorang raja bernama Daud yang punya masa lalu yang kelam. Bapak Ibu sekalian, dia pernah melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa besarnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya menemukan bahwa Daud justru menikmati keberdosaannya dalam satu waktu tertentu.
Daud melakukan pembunuhan, Daud melakukan perzinahan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam jangka waktu tertentu, Daud menikmati semua itu, yang dianggap sebagai satu hal yang lumrah. Tetapi ketika semuanya ini, Bapak Ibu sekalian, ditegur oleh Nathan yang menyampaikan kebenaran bahwa apa yang dilakukan oleh Daud itu adalah salah dan dosa, barulah saat itu kebenaran itu, Bapak Ibu sekalian, mengubah dan menyentuh Daud. Daud berubah, Daud bertobat, Daud menyesali segala keberdosaannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di ayat yang kelima, Daud mengatakan demikian, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Daud berkata, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu." Bapak Ibu sekalian, ini sebuah penghayatan dari seorang Daud. Dia rindu bahwa kebenaran Allah itu tidak hanya dia pahami secara akal. Dia tidak hanya rindu bahwa kebenaran Allah itu dia tahu sebagai sebuah pengetahuan. Tetapi dia rindu berjalan, dia rindu menikmati, dia rindu menghidupi kebenaran itu. Karena kebenaran yang dihidupi, kebenaran yang dialami, kebenaran yang dilakukan, itu adalah kebenaran yang akan mengubahkan hidup Daud. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kebenaran itu tidak hanya menyentuh pikiran, tapi juga dilakukan dan dihidupi, itu akan menjadikan Daud akan berkata tidak terhadap dosa. Daud pernah jatuh ke dalam dosa, iya. Daud pernah gagal, iya. Tetapi ketika kebenaran itu dia hidupi terus, dia hayati, kebenaran itu menjadi benteng yang teguh, bahwa dia harus menjadi orang yang berkata tidak terhadap dosa. Jikalau hari ini mungkin kita mendapati ada orang-orang di sekitar kita yang tahu kebenaran, yang mungkin mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, mencintai kebenaran, atau bahkan diri kita yang aktif melayani Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang melakukan hal-hal yang seolah-olah berkenan kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita menyembunyikan begitu banyak hal-hal yang najis, hal-hal yang gelap di hadapan Tuhan. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, kita dan orang-orang itu sedang memahami kebenaran hanya sebatas pengetahuan. Tetapi kebenaran itu belum mengubahkan hidup kita, belum mentransformasi kehidupan kita. Karena kebenaran yang kita ketahui itu tidak kita lakukan dan hidupi. Makanya terus menjadikan kita ataupun orang-orang sekitar kita terus berkompromi dengan yang namanya dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dibutuhkan sebuah pertobatan seperti yang Daud lakukan. Doa permohonan ampun yang sungguh-sungguh, bukan yang sifatnya hanya temporer, tetapi yang bersifat komitmen dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Kristus telah menebus kita. Kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu kita tidak mau menyia-nyiakan kasih yang telah Tuhan berikan dengan terus menjaga hidup kita di dalam perjalanan kekudusan. Kita mau terus berkata no terhadap dosa. Kita mau terus berkata no terhadap pikiran-pikiran kotor, terhadap pikiran-pikiran yang jorok, terhadap pikiran-pikiran yang jahat. Kita mau menjaga terus hati dan pikiran kita untuk terus merasakan, menyimpan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi berkat, bukan hal-hal yang menjadi kutuk bagi orang-orang di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Seorang penulis buku, seorang pendeta bernama Edmund Chan, itu pernah mengatakan demikian soal kebenaran. Kebenaran itu tidak mengubahkan hidup, tetapi kebenaran yang dilakukan atau dihidupi, itulah yang mengubahkan hidup. Atau dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, kebenaran yang hanya berhenti sebatas pengetahuan bahwa itu benar, itu tidak mengubah hidup kita. Tetapi pengetahuan
yang membawa kita mengetahui bahwa itu benar, dan terus kita mau tunduk dan menghidupi apa yang kita pikirkan dan kita tahu tentang kebenaran itu, itulah yang akan mengubahkan dan berdampak besar dalam kehidupan kita. Kiranya Bapak Ibu sekalian, kita adalah orang-orang yang mau hidup di dalam kebenaran, yang mau terus menikmati kebenaran Tuhan, sehingga kita terus memagari diri kita dengan kebenaran dan tidak memberi celah bagi keberdosaan untuk menyerang kita. Selamat hidup dalam kebenaran dan selamat menikmati kebenaran itu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada malam hari ini. Kami boleh diajak kembali untuk belajar tentang kebenaran, dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh hidup di dalam kebenaran itu. Bukan hanya berhenti di pengetahuan kami, tapi kami boleh menikmati dan menghidupi kebenaran itu, sehingga kebenaran itu mengubahkan hidup kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap para hamba-hamba Tuhan, untuk setiap para pemberita-pemberita Injil, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan boleh terus memakai kami semua, memakai para hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil, sehingga Injil Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberitakan, tidak hanya menjadi kebenaran yang mendarat di pikiran pendengar, tapi juga menjadi kebenaran yang akan mengubahkan kehidupan jemaat-jemaat atau para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan itu. Tuhan, kami tahu di masa-masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Banyak orang yang sedang mempertanyakan di mana kuasa Allah di tengah-tengah masa pandemi ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menyatakan kuasa-Mu, Tuhan, menyatakan kemahakuasaan-Mu di tengah-tengah kondisi ini. Tuhan, kami terus berdoa, biar Tuhan yang boleh terus memberikan kekuatan, memberikan pemulihan bagi dunia ini, terkhusus bagi Indonesia di mana kami tinggal, Tuhan. Biar Tuhan terus yang boleh menolong pemerintah kami, para tim medis di dalam mengupayakan Indonesia bisa bebas dan keluar dengan baik dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan bagi negeri kami tercinta ini. Kami juga berdoa, Tuhan, menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang sakit, yang sedang bergumul dengan kondisi keuangan mereka, yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, yang sedang bergumul dengan keluarga mereka, ataupun yang lain sebagainya. Kiranya Tuhan, kami memohon, Tuhan yang boleh menolong mereka, Tuhan yang boleh menjamah mereka, memberikan mereka iman dan kekuatan pengharapan di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh terus kuat di dalam jalan panggilan hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan terakhir kami berdoa untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memimpin, memberkati istirahat kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan